Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Bapak Ibu Saudara kasih. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Saya percaya saudaraku, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Ada kemuliaan Tuhan dalam wajah saudara. Amin. Amin, saudara kasih. Dan hari ini saudaraku, pastikan kuasa Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya Allah Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudara-saudara kami yang belum menyaksikan ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Salam kemenangan iman. Shalom bagi Bapak Ibu saudara kasih. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan luar biasa. Mari Bapak Ibu saudaraku, kami mengundang Bapak Ibu saudara untuk tetap setia dalam menyaksikan ibadah kita pada hari ini. Kiranya saudaraku, saudara diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih, adakah saudara ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Amin Bapak Ibu saudaraku. Amin. Mari Bapak Ibu saudara, kita angkat Alkitab kita sama-sama, kita mendeklarasikan iman kita untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3 ya. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua dari Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Saya sesungguhnya dari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiran putra hatiku terbuka dan hidupku pasti diobatkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu saudaraku silakan duduk, saudara kasih ya. Sambil saudaraku kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Saudaraku masih sambungan firman Tuhan kita minggu lalu. Kiranya hari ini saudaraku kita imani, kita percayai bahwa tahun ini atau sebelum tahun ini berakhir saudaraku atau dalam waktu yang dekat kita mengalami pergandaan dalam hidup. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap sama. Amin. Amin. Saudaraku, dahulu dia melakukan mujizat, hari ini esok akan sampai selama-lamanya. Tuhan kita, Tuhan yang melakukan mujizatnya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih, saya mau mengajak saudaraku untuk tetap saudara kasih ya menangkap visi yang sudah saya sampaikan minggu kemarin, bahwa visi dari Bapak Tuhan Pusat dan kita saudaraku, bahwa Tuhan beliau mendapatkan visi yang besar pada 10 tahun dari sekarang ini menjadi tahun yang luar biasa dalam hidup kita. Amin saudara, ya akan terjadi pergandaan yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Akan ada berkat yang besar dalam hidup kita. Amin. Akan ada curahan hujan berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Akan ada pengangkatan dan peningkatan dalam hidup kita. Amin. Sebabnya Bapak Ibu saudaraku, visi ini dibagikan supaya kita semua tangkap. Amin saudara, tangkap dan percayai dengan sukacita. Haleluya. Nah, saudaraku, Tuhan gak mau kita begini-begini saja. Amin. Orang tua pun gak mau kalau anaknya tetap begitu saja. Andai kata kalau saudara punya seorang anak, katakanlah saudaraku, dari umur 3 tahun sampai umur 15 tahun masih tetap sama. Saya percaya tidak ada orang tua yang sukacita di situ. Amin. Amin saudara. Tuhan mau kita perubahan. Tuhan mau kita pergandaan. Dan Tuhan mau menggandakan kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan minggu kemarin yang sudah kita dengarkan dari Markus 6, saudaraku. Saya bacakan bagi saudara sekali lagi. Saudara kasih ya untuk mengingatkan kembali firman Tuhan ini. Dari Markus 6 ayatnya yang ke-31 sampai 44. Sambil saudara lihat Alkitab saudara, perhatikan firman Tuhan, saudara kasih. Ada beberapa hal yang penting untuk ditekankan hari ini dalam firman Tuhan ini bagi kita semuanya, supaya kita juga mengalami berkat yang dialami oleh ya orang-orang yang mengikut Tuhan ini, saudara kasih. Ya, saya bacakan kepada saudara ayatnya yang ke-31. Perhatikan saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika.
Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segera datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti ada 5.000 orang laki-laki. Haleluya. Haleluya. Sudah kita dengarkan minggu kemarin, ada kebutuhan yang besar. Amin. Amin. Ada keperluan yang besar. Banyak orang yang memerlukannya. Tetapi masalahnya sumbernya kecil. Amin. Amin. Persediaan kecil. Tetapi sumber yang kecil, persediaannya kecil. Ketika diserahkan kepada Tuhan, Tuhan menggadakannya. Bukan hanya cukup, tetapi lebih daripada cukup. Amin. Haleluya. Haleluya. Ganda, sisa 12 bakul penuh. Amin, saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kenapa ini bisa jadi? Karena Bapak Ibu Saudara kasih, ada yang memberi kepada Tuhan. Amin. Ada yang berkorban kepada Tuhan. Amin. Ada saudara, Tuhan sanggup menggandakan yang sedikit ada pada saudara. Ketika saudara serahkan kepada Tuhan, maka saudaraku, Tuhan memberkati lebih daripada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Tapi saudaraku, saya ulangi sedikit firman Tuhan minggu lalu. Kenapa hal itu terjadi? Bapak Ibu Saudara kasih, karena orang-orang banyak ini mendahulukan firman Tuhan. Amin. Mendahulukan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Nah, dikatakan saudaraku bahwa sebenarnya Yesus mau istirahat. Murid-muridnya mau istirahat karena sudah lelah melayani sepanjang hari. Ya, mereka berencana ke suatu daerah dengan sembunyi-sembunyi, dengan diam-diam. Ya, mereka naik perahu dan hendak beristirahat di suatu tempat. Tetapi firman Tuhan menuliskan ada orang yang tahu dan banyak orang tahu. Saudara kasih, tetapi orang ini saudaraku malah jalan lebih cepat daripada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Amin, saudaraku. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang dikatakan begini, saudara, pastilah lebih lama perjalanan darat daripada perjalanan laut. Tetapi firman Tuhan menuliskan orang-orang ini terlebih dahulu sampai di sana. Karena kenapa? Saudaraku, mereka haus firman dan haus akan pengajaran. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mereka cari Tuhan bukan karena mau makan. Amin. Mereka cari Tuhan bukan mau diberkati. Mereka cari Tuhan, mereka saudaraku datang kepada Tuhan bukan karena ada kebutuhan, tetapi dituliskan firman Tuhan karena mereka haus dan lapar akan pengajaran. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudaraku, prinsip pertama minggu kemarin supaya kita bisa menerima pergandaan, kita harus
haus dan lapar akan firman Tuhan. Di dalam Matius 5 itu dikatakan, saudaraku, berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Amin. 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 Haleluya. Bukan dipuaskan secara roh, tetapi dipuaskan secara, saudaraku, jasmani. Amin. Nah, kata dipuaskan minggu lalu dituliskan kartajo. Saudaraku, di mana saudaraku artinya luar biasa. Saudara kasih, saya bacakan kepada saudara. Ya, apa itu kartajo, saudaraku? Dipuaskan dengan makanan secara badan. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Saudara kasih. Jadi orang yang mendahulukan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, saudaraku, tidak akan kelaparan. Amin. Saudaraku, digemukkan oleh pemberian makanan. Nah, gemuk, saudara kasih. Ya, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ternyata kalau kita mendahulukan Tuhan, bisa juga gemuk. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, kalau selama ini berusaha untuk gemuk, saudara kasih dahulukan Tuhan. Maka saudaraku, ini janji Tuhan. Amin. Nah, di saudaraku dipuaskan seluruh kehidupannya. Seluruh kehidupannya tanpa batas, saudara kasih. Mau dalam karir, mau dalam keluarga, mau dalam apapun itu, saudara kasih. Dipuaskan Tuhan, keinginan, kerinduan hati dipuaskan Tuhan. Ya. Dipuaskan kerinduan hatinya. Orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan akan mengalami kartajo. Yang itu tadi, saudara kasih. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan menuliskan inilah yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, jadi saudaraku, kita yang sudah mengenal Tuhan hari ini sudah dikasih satu rahasianya. Dahulukan firman Tuhan. Amin. Suka akan pengajaran. Amin, saudaraku. Nah, ini akhir zaman, Bapak Ibu Saudara kasih. Ya. Bahwa firman Tuhan telah menuliskan di akhir zaman akan banyak orang mencari firman Tuhan yang hanya bisa menyenangkan telinga. Haleluya. Nah, dan firman Tuhan menuliskan pada akhir zaman akan banyak orang datang ke rumah Allah Yakub, ke gunungnya Tuhan, ke Yerusalem. Ini saudara kasih, waktunya masanya. Amin. Amin, saudara. Untuk menerima pengajaran. Saudara kasih. Ya, Tuhan mencari murid. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Memang kita lahir baru, memang kita dipanggil Tuhan supaya kita lahir baru, tapi nggak cukup hanya di lahir baru. Kita harus jadi murid. Nah, kalau kita jauh jadi murid, Bapak Ibu Saudara, katakanlah saya, saudaraku, pernah sekolah di salah satu sekolah swasta. Kalau saya jadi murid di sana, saudaraku, saya nggak bisa bilang begini. Kalau pelajaran matematika, mohon maaf, saya nggak suka, jadi saya pindah dulu ke sekolah yang lain. Artinya apa? Pengajaran enak tidak enak harus diterima. Amin. Haleluya. Karena semua pengajaran itu penting. Amin. 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 Berapa banyak orang yang suka matematika? Saya percaya tidak begitu banyak. Tetapi tahukah saudara, ya beberapa tahun yang lalu ya, saudara mungkin sudah lama lagi. Matematika adalah salah satu penentu lulus atau tidak lulusnya seseorang. Amin, saudara. Amin. Berapa banyak yang suka bahasa Inggris? Tidak banyak orang suka. Tapi itu salah satu penentu. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Mari Bapak Ibu Saudara, pengajaran itu sangat penting dalam hidup kita. Amin, saudara. Haleluya. Jadi jangan hanya mencari, saudaraku, firman-firman yang senang, yang bisa menyenangkan hati saja. Saudara kasih, ya. Ini orang-orang yang dipuaskan Tuhan karena mereka rindu untuk pengajaran. Haleluya. Tujuan mereka untuk saudaraku mencari Tuhan benar. Nah, hari ini saudaraku, ya saya kemarin saudaraku waktu ya kami membaca firman Tuhan sedikit, saudaraku, saya ingatkan Tuhan begini. Saudara, bahwa Tuhan Tuhan melihat hati. Amin, saudaraku. Tuhan melihat hati. Dan begini, kalau kita datang ibadah, tujuan kita bukan menyenangkan hati kita. Walaupun banyak orang berkata, kenapa kau datang ke gereja? Susah kali hatiku, banyak kali bebanku, banyak kali persoalanku. Itu sebabnya aku datang ke gereja. Bapak Ibu Saudaraku, salah tujuan kita. Amin, saudara. Salah tujuan kita. Kita datang ke gereja mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau Tuhan senang,
maka saudaraku, apapun kerinduan hati kita pasti diberikan Tuhan. Amin. Jadi saudara kasih, tujuan kita ibadah, tujuan kita ke gereja menyenangkan hati Tuhan. Maka di sini saudaraku, kita wajib menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita wajib menyenangkan hati Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya kalau Tuhan senang, saudara pulang dari tempat ini membawa berkat yang luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi orang banyak ini datang kepada Tuhan bukan mau cari berkat, bukan mau supaya disembuhkan, bukan supaya dikasih makan, bukan supaya mereka saudara kebutuhan mereka dipenuhi, bukan mau mencari pengajaran. Amin. Tapi firman Tuhan mengatakan mereka mengalami karat dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih, hari ini kita akan lanjut firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara kasih, dengarkan baik-baik firman Tuhannya. Ya saudaraku, minggu yang lalu sudah banyak firman Tuhan yang kita dengarkan, tapi hari ini kita tambahkan lagi supaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Prinsip yang pertama kemarin saudaraku yaitu mendahulukan firman Tuhan, mendahulukan Tuhan. Amin saudara. Yang kedua hari ini kita pelajari yaitu berani dan bersikap sopan. Amin. 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 Kita anak Tuhan harus berani. Amin. Dan saudara kasih, jangan hanya berani, kita juga harus sopan. Ya, datang kepada Tuhan dengan berani. Datang menghampiri tahta Tuhan dengan berani. Datang ke hadirat Tuhan berdoa dengan berani. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jangan saudara berkata, Pak Pendeta tolong doakan saya. Kenapa? Karena saya tidak yakin kalau doa saya dijawab oleh Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kita semua sama di mata Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Amin. Jadi apa gunanya kalau kita meminta doa kepada pendeta atau kepada pengajar atau kepada teman seiman? Artinya untuk menggandakan kekuatan yang sudah ada. Amin. Bukan berarti kalau saudara berdoa nggak dijawab oleh Tuhan. Memang mungkin setan berkata, ya, karena setan itu yang penuding, pendakwa, sehingga tidak berani kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita melakukan salah, setan berkata, saudara engkau nggak layak di hadapan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita dalam Ibrani 4. Mari kita baca sama-sama, saudara kasih. Ya, dalam buku Ibrani 4 dikatakan saudaraku ayatnya yang ke-16. Ibrani 4 ayatnya yang ke-16. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Haleluya. Ada waktunya Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Ya, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus berani datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan pernah takut bahwa saudara ditolak oleh Tuhan. Tuhan menerima semua orang. Amin. Pujian kita tadi berkata Tuhan menerima kita dengan Sepenuhnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Banyak orang di dunia ini kalau kita lagi baik diterima, kalau kita punya masalah ditolak. Kalau kita lagi memiliki sesuatu diterima, kalau sudah tak punya apa-apa ditolak. Itulah manusia di dunia. Tapi Tuhan menerima kita Sepenuhnya. Apa adanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya beranilah menghadiri hadirat Tuhan. Beranilah dalam benar. Amin. Amin saudara. Amin. Miliki berani yang benar. Saudara kasih, ada banyak orang di dunia ini berani tetapi tidak dalam kebenaran. Anak-anak Tuhan jangan seperti ini. Amin saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada banyak orang, saudaraku berani berbuat jahat, berani melakukan kesalahan, berani membunuh, berani memberontak. Saudaraku, ya, saudara kasih, orang yang berani bukan berarti melanggar aturan-aturan yang ada. Amin, saudaraku. Amin. Orang yang berani bukan berarti melawan hukum, melawan norma-norma, melawan nilai-nilai. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin.
Amin. Amin. Mari kita saudaraku memiliki keberanian yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Bukan berani, tetapi dalam melakukan hal yang tidak baik. Hari ini Bapak Ibu saudaraku, ya, supaya kita mengalami pergandaan saudaraku, kita harus berani. Nah, dan kedua saudara kasih, kita juga perlu sopan. Selain berani, kita perlu sopan. Nah, dituliskan di sini saudaraku ya, ada banyak orang yang orang Kristen, termasuk hamba-hamba Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kurang sopan terhadap Tuhan. Ada banyak seringkali ketika kita berdoa, bukannya memohon, tetapi memerintah. Amin, saudara. Amin. Kita perintahkan Tuhan supaya Tuhan berbuat apa yang kita inginkan. Di dalam doa kita perintahkan Tuhan supaya Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, saudara kasih. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun ide yang kita katakan, Tuhan Maha mengerti. Amin. Saudaraku, tapi Bapak Ibu saudaraku, perlu sekali kita juga bersikap sopan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, Paulus menuliskan, apa dituliskan Paulus? Mari kita baca dalam Filipi 4. Ya, Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Ya, saudara kasih. Dikatakan begini, saudaraku. Sama-sama kita baca, kalau saudara yang sudah mendapat 1, 2. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Gak ditulis nyatakan segala permintaanmu dengan perintah. Dan saudara ada yang lebih luar biasa lagi. Ketika dia meminta gak dijawab Tuhan, dia ngancam. Ini saudaraku, pernah saudara dengar? Kalau kali ini Tuhan gak tolong saya mau keluar dari, saya mau pindah agama. Atau kalau Tuhan gak menolong saya gak mau lagi ibadah, saya gak mau lagi berdoa, saya gak mau lagi ini, saya gak mau lagi ini. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, siapa kita? Amin, Bapak Ibu saudaraku, siapa kita? Perlu kita bersikap sopan. Paulus mengajarkan cara berdoa, ya, cara meminta, cara mengucapkan keinginan kita kepada Tuhan harus dengan doa permohonan. Haleluya. Saudaraku, seorang bawahan ketika dia mengirimkan surat kepada atasannya itu berupa surat permohonan. Seorang atasan ketika mengirimkan surat kepada bawahannya itu surat perintah. Saudaraku, Tuhan mengajarkan kita hari ini naikkan segala doa, permohonan dan ucapan syukur. Bagaimana caranya? Mungkin kita berkata seperti ini, Tuhan terima kasih buat berkat, buat kesehatan yang sudah memberikan bagi saya. Tapi Tuhan, kalau bisa saya mohon tambahkanlah berkat itu, tambahkan kesehatan saya, tambahkan sukacita saya, tambahkan berkat. Amin. Amin. Haleluya. Bayangkan kalau Bapak Ibu saudara seorang orang tua lalu diperintah-perintah sama anak saudara. Memang saudara semua saudara memang mau mungkin melakukannya. Tetapi saudaraku ada satu perasaan di hati saudara yang tidak enak. Amin saudaraku. Saudara bisa berkata, saya ini orang tua, kau itu anak. Kenapa kau mau minta-minta? Bapak Ibu saudaraku, mari kita berani dan bersikap sopan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus memiliki sikap ya yang sopan kepada Tuhan. Ya, sikap yang harus kita miliki yang pertama, Bapak Ibu saudara kasih ya, dikatakan di sini sikap kita, yang saudaraku, nah sikap itu bisa membawa pergandaan dalam hidup kita. Ibaratkan saudaraku seorang bawahan. Kalau kita bawahan, kita bersikap sopan kepada atasan kita. Saudara kasih, saya percaya saudaraku, ya ada saudaraku, ya sesuatu berkat yang istimewa. Amin. Amin saudara. Orang selalu mencari saudaraku yang menyenangkan hati. Amin. Selalu ada berkat-berkat spesial bagi mereka yang selalu bersikap sopan kepada atasan. Amin. Haleluya. Jadi kita pasti diberkati kalau kita sopan, saudara kasih. Mari kita semua, apalagi kita orang-orang di sini, saudara, orang Batak, orang Maluku, ya pada dasarnya adalah kasar. Amin. Amin, saudaraku. Kasar. Saudara
saudara kasih. Nah, mari kita belajar, saudara. Gereja Kemenangan Iman Indonesia, kita harus belajar sopan. Amin. Amin, saudaraku. Kita harus belajar lemah Lembut. Nah, kalau selama ini saudara kasih, kalau ada orang yang memanggil kita apa? Kenapa? Kadang-kadang saudara kasih sudah tahu kita yang salah, kita bentak lagi. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Itu bukanlah prinsip daripada firman Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan tidak melakukan sesuatu, ya saudaraku. Ketika Tuhan tidak melakukan sesuatu, ya ada yang harus kita lakukan. Amin. Amin, saudara. Nah, juga ada satu contoh di sini. Seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Tuhan tidak berbuat apa-apa kepadanya. Tuhan tidak melakukan mujizat apapun kepadanya. Tetapi dia menarik kuasa Tuhan itu. Ada sesuatu yang dikerjakannya sehingga kuasa Tuhan itu bisa bekerja dalam hidup. Amin. Amin, saudara. Anak Tuhan harus berbuat sesuatu. Amin. 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 Anak Tuhan harus melakukan sesuatu. Amin. Ya, jangan berdiam diri, jangan malas-malasan. Oh, ini bicara tentang pergandaan, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan hanya berganda dalam harta dunia ini. Dalam segala bidang Tuhan mau kita berganda. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Dalam segala bidang usaha, saudara kasih juga ibadah kita, pelayanan kita, gereja ini Tuhan mau berganda. Amin. Saudara kasih, ketika Tuhan tidak berbuat sesuatu, kita bisa menarik kuasa Tuhan. Amin. Amin, saudara kasih. Lakukan sesuatu untuk Tuhan, saudara kasih. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Saudara kasih, ingatlah saudaraku, marilah kita bersikap manis. Ya Bapak Ibu saudara kasih, marilah kita bersikap manis. Mari kita menghargai orang lain, Bapak Ibu saudaraku, ya. Mari kita menghargai orang lain. Ada yang harus kita buat supaya saudaraku kita mengalami pergandaan. Jika kamu ingin orang melakukan sesuatu yang baik kepadamu, firman berkata, terlebih dahulu buat kepada orang. Seringkali kita, saudaraku, mengharapkan orang bersikap sopan kepada kita, orang berlaku baik kepada kita, orang memperlakukan kita secara hormat, tetapi kita tidak memperlakukannya kepada orang lain. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan mengatakan, jika kita mengingini orang lain berbuat baik kepada kita, terlebih dahulu kita berbuat kepada orang lain. Amin. Jadi kalau kita mau diperlakukan orang dengan baik, perlakukan orang dengan Baik. Kalau kita mau dihargai orang, belajar menghargai orang. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Kalau kita mau mendapat kemurahan dari orang, belajar bermurah Hati. kepada orang. Amin. Kalau kita mau mendapatkan pertolongan dari orang, belajar menolong orang. Amin. Kalau kita mau mengerti oleh orang, belajar mengerti orang. Amin. Jangan menuntut terus, karena firman Tuhan berkata, saudaraku, jangan sesat. Amin, saudara. Amin. Apa yang ditabuh akan dituai. Dimulai dari kata jangan sesat. Apa yang ditabuh orang pasti akan dituai. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, firman Tuhan ini saudaraku, ya sangat saudaraku, ya mendorong kita sebagai anak Tuhan, saudara kasih. Pikirkan orang lain. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Bersikap manis terhadap orang. Amin. Berkata-kata yang baik terhadap orang. Amin. Dan dikatakan mulai dari lingkupan kecil, mulai dari keluarga saudara, Amin. mulai dari rumah tangga saudara. Amin. Suami harus mungkin berkata manis kepada istrinya. Orang tua harus berkata manis kepada anak-anak. Anak-anak juga harus berkata manis kepada orang tua. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Maka firman Tuhan berkata, di mana kesehatan ada, di situ berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu saudaraku saya mendengarkan satu firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan, dikatakan begini, saudara. Banyak orang gila mau jadi berkat kepada bangsa-bangsa. Aku mau jadi berkat kepada bangsa-bangsa, aku mau jadi berkat kepada bangsa-bangsa, tapi di keluarganya sendiri pun tidak jadi berkat. Nah, mari kita belajar dari yang kecil dulu. Haleluya, saudara. Haleluya. Yang kecil dulu, saudara. Dari rumah tangga kita mulai.
dari gereja ini dulu kita mulai. Amin. Dari lingkungan kita dulu kita mulai. Tuhan akan mengangkat kita sampai kepada bangsa. Amin. Haleluya. 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 Jadi jangan sesat, Bapak Ibu Saudara kasihan, jangan sesat. Tuhan tidak bisa dipermainkan, saudara kasih. Ya. Nah, ingat saudaraku, Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat hati. Amin. Ya, bukan penampilan kita, bukan saudaraku baju yang kita pakai, bukan saudara kasih ya sepatu yang kita pakai, bukan. Seberapa indah pun saudaraku, seberapa cantik, seberapa mewah pun ya pakaian seseorang, saudara kasih ketika dia datang ke rumah Tuhan, saudaraku, Tuhan nggak lihat itu. Tuhan lihat Hati. Amin, saudara. Amin. Jadi jangan ada kita yang nggak ibadah karena tidak ada baju baru, sepatu baru, pakaian baru, ya. Atau sesuatu yang baru dalam hidup kita. Amin. Karena itu bukan dicari Tuhan. Mungkin orang lain melihat saudara kasih dan berkata itu aja, tapi itu kata orang, bukan kata Tuhan. Amin. Nah, ingat selalu saudaraku, Tuhan melihat hati. Jadi saya nggak tahu hati saudara, saudara kasih selalu juga nggak tahu hati saya, tapi Tuhan tahu hati kita semuanya. Amin. 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 Saudaraku. Dan Tuhan akan membalaskan ya seturut dengan apa yang kita lakukan.